Sebuah pesawat jatuh di sebuah pulau tropis. Seorang anak laki-laki bernama Ralph berjalan di pantai. Dia bertemu dengan anak laki-laki lain yang gemuk. Anak laki-laki gemuk itu mengatakan namanya adalah Piggy. Mereka menemukan sebuah cangkang besar di pasir. Ralph meniup cangkang itu. Cangkang itu mengeluarkan suara keras seperti terompet. Banyak anak laki-laki lain datang ke pantai. Mereka semua selamat dari kecelakaan pesawat. Anak-anak memilih Ralph sebagai pemimpin. Mereka memutuskan untuk menjelajahi pulau. 3 anak laki-laki pergi ke puncak gunung. Mereka melihat bahwa pulau itu tidak berpenghuni. Mereka sangat senang karena tidak ada orang dewasa. Tetapi, mereka juga sedikit takut. Anak-anak berkumpul lagi di pantai. Ralph mengatakan mereka perlu aturan. Mereka memutuskan untuk membuat api. Api bisa menjadi sinyal untuk kapal. Mereka berlari ke gunung. Mereka mengumpulkan kayu untuk api besar. Mereka menggunakan kacamata Piggy untuk menyalakan api. Api menjadi sangat besar dan panas. Api menyebar ke pepohonan. Seorang anak kecil dengan tanda lahir menghilang. Mungkin dia meninggal dalam api. Anak-anak merasa takut dan bersalah. Mereka tidak melihat kapal. Api pertama mereka adalah bencana. Jack berburu babi di hutan. Ralph dan Simon bekerja keras. Mereka membangun gubuk untuk tempat berlindung. Anak-anak lain tidak mau membantu. Mereka lebih suka bermain di pantai. Ralph merasa kesal dan lelah. Jack hanya memikirkan berburu. Simon pergi ke tempat rahasia di hutan. Dia menikmati ketenangan dan keindahan. Pertengkaran pertama terjadi antara Ralph dan Jack. Ralph ingin gubuk dan api sinyal. Jack ingin daging dan petualangan. Mereka tidak setuju tentang prioritas. Simon mencoba menjadi penengah. Ketegangan mulai tumbuh di antara para pemimpin. Hari-hari berlalu di pulau. Rambut anak-anak menjadi panjang dan kusut. Mereka lupa tentang mandi dan kebersihan. Jack dan para pemburu ingin menangkap babi hutan. Jack punya ide untuk menyamarkan diri. Dia mengecat wajahnya dengan tanah liat putih dan merah. Wajah Cat itu membuatnya merasa seperti orang lain.
Dia merasa lebih berani dan bebas. Sementara itu, Simon, Ralph, dan Piggy menjaga api unggun. Mereka melihat kapal di kejauhan. Tetapi api unggun sudah padam karena para pemburu pergi. Mereka melewatkan kesempatan untuk diselamatkan. Ralph sangat marah kepada Jack. Jack dan para pemburu akhirnya berhasil membunuh seekor babi. Mereka sangat senang dengan kemenangan mereka. Ralph memanggil rapat di pantai. Ia ingin membicarakan masalah di pulau. Ia mengatakan bahwa aturan tidak diikuti. Anak-anak lupa menjaga api unggun. Mereka juga takut pada monster. Percakapan menjadi serius dan menakutkan. Seorang anak kecil bernama Percival mulai menangis. Ia mengatakan monster datang dari laut. Jack sangat marah dan berteriak pada Ralph. Jack mengatakan Ralph bukan pemimpin yang baik. Banyak anak laki-laki pergi bersama Jack. Ralph, Piggy, dan Simon merasa sedih dan sendirian. Mereka khawatir tentang masa depan di pulau itu. Suatu malam, ada pertempuran di langit. Seorang penerjun payung tewas. Mayatnya jatuh ke pulau. Parasutnya tersangkut di pohon. Angin menggerakkan parasut. Dua anak laki-laki, Sam dan Eric, menjaga api. Mereka melihat mayat yang bergerak. Mereka sangat ketakutan. Mereka lari ke perkemahan. Mereka bilang mereka melihat monster. Semua anak laki-laki menjadi takut. Jack ingin berburu monster itu. Ralph setuju untuk mencari monster. Mereka pergi ke ujung pulau. Para anak laki-laki berjalan ke hutan untuk mencari binatang. Mereka merasa takut di antara pohon-pohon yang tinggi. Bayangan di hutan terlihat seperti monster. Ralph ingat rumah dan masa lalu yang aman. Mereka melihat babi hutan di semak-semak. Robert berpura-pura menjadi babi hutan itu. Anak-anak lain menari dan bernyanyi dengan liar. Mereka hampir melukai Robert selama permainan itu. Ralph menyadari bahwa mereka bisa menjadi berbahaya. Mereka memutuskan untuk mendaki gunung sebelum gelap. Hanya Ralph, Roger, dan Jack yang berani pergi. Di atas gunung, mereka melihat sesuatu yang gelap dan berbulu. Itu adalah parasut dengan seorang tentara yang sudah meninggal. Mereka sangat ketakutan dan lari kembali ke pantai.
Sekarang mereka yakin bahwa binatang itu nyata. Setelah pertemuan, Jack sangat marah. Dia pergi ke hutan dengan beberapa anak laki-laki. Mereka memutuskan untuk membentuk kelompok baru. Kelompok Jack akan berburu babi hutan. Mereka membunuh seekor babi betina yang besar. Jack memotong kepala babi itu. Dia menancapkan kepala itu pada sebuah tongkat. Kepala babi itu adalah hadiah untuk binatang. Simon melihat kepala babi di hutan. Banyak lalat berkerumun di sekitar kepala itu. Simon menyebut kepala itu Tuan Lalat. Kepala itu sepertinya berbicara kepada Simon. Simon pingsan karena ketakutan. Sementara itu, kelompok Jack menari di pantai. Mereka mengundang Ralph dan Piggy untuk bergabung. Simon pergi ke tempat kepala babi. Dia melihat banyak lalat di kepala babi. Simon berbicara dengan kepala babi di pikirannya. Kepala babi berkata, "Aku adalah binatang buas." Simon paham bahwa binatang buas itu ada di dalam diri mereka. Dia menemukan mayat penerbang di gunung. Simon tahu bahwa mayat itu bukan binatang buas. Dia berlari ke pantai untuk memberitahu anak-anak lain. Di pantai, ada badai besar dan pesta Jack. Anak-anak menari dan bernyanyi dengan liar. Mereka melihat bayangan Simon keluar dari hutan. Mereka berpikir Simon adalah binatang buas. Mereka menyerang Simon dengan tongkat dan batu. Simon mati di pantai. Badai membawa tubuh Simon ke laut. Malam itu, kelompok Ralph sangat ketakutan. Mereka berbicara tentang Simon. Mereka mencoba mengatakan itu adalah kecelakaan. Di sisi lain pulau, Jack merasa seperti seorang pemimpin yang kuat. Dia memperingatkan kelompoknya tentang serangan. Jack ingin api untuk memasak daging babi. Dia punya sebuah rencana. Mereka akan mencuri kacamata milik Piggy. Kacamata itu bisa membuat api. Pada malam hari, kelompok Jack menyerang tempat tidur Ralph. Mereka berkelahi dalam kegelapan. Kacamata Piggy berhasil diambil. Tapi cangkang siput itu tidak disentuh. Sekarang Jack bisa membuat api kapan saja. Ralph, Piggy, dan Samnerik merasa putus asa dan marah. Ralph, Piggy, dan Samnerik pergi ke kastil batu.
Mereka ingin berbicara dengan Jack dan meminta kacamata Piggy kembali. Di kastil batu, Jack dan sukunya sudah seperti suku liar. Roger melempar batu dari atas tebing. Ralph dan Jack bertengkar lagi. Piggy mencoba berbicara dengan semua anak laki-laki. Dia memegang cangkang kerang dan meminta akal sehat. Tiba-tiba, Roger mendorong batu besar. Batu itu menabrak Piggy. Piggy jatuh dari tebing dan meninggal. Cangkang kerang hancur menjadi 1000 keping. Ralph sangat ketakutan dan lari ke hutan. Jack sangat marah dan berteriak bahwa Ralph adalah musuh. Sekarang, Jack dan sukunya akan berburu Ralph. Ralph bersembunyi di semak-semak. Dia sangat takut dan sendirian. Jack dan para pemburu mencarinya. Mereka ingin membunuh Ralph. Para pemburu membakar hutan untuk menemukan Ralph. Asap tebal memenuhi pulau. Ralph berlari ke pantai. Di sana, dia melihat seorang perwira angkatan laut. Perwira itu melihat api dan asap. Anak-anak lain tiba di pantai. Mereka semua berhenti berkelahi. Ralph mulai menangis. Dia menangis untuk temannya, Piggy. Dia juga menangis karena akhir dari kepolosan mereka. Perwira itu memandangi anak-anak yang kotor dan liar.